bulan Juli ini kami menghampiri takhta kediaman-Mu di Bait-Mu yang kudus. Pada waktu kami menghampiri takhta kediaman-Mu, kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kau memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu. Pada waktu kami datang beribadah kepada-Mu, Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami, dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Engkau senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Sudah sepanjang 1 bulan, maka di akhir daripada bulan ini kami tetap menyatakan rasa syukur kami dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu kemurahan, kebaikan-Mu senantiasa nyata. Kasih setia-Mu lebih baik dari hidup Tuhan. Biarlah bibir kami senantiasa memegahkan Engkau dan memuji Engkau. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang setia beribadah kepada-Mu. Bahkan jemaat-Mu yang datang beribadah di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang belum bisa datang, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan yang sempurna, sehingga di hari-hari yang akan mendatang kami semakin giat beribadah kepada-Mu, semakin giat melakukannya di dalam nama Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengaran sebagian daripada firman-Mu. Terangi pikiran batin dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang mengasihi dan memahami, sehingga pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Biarlah kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita. Di akhir daripada bulan ini, biarlah kasih sayang Tuhan tetap senantiasa menyertai dan melindungi kita. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Sekali lagi, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dalam judul berikut ini ada salam, ada pengharapan, iman, dan kasih. Jadi tema kita hari ini, kasih Kristus tanpa batas. Kasih Kristus yang sempurna itu senantiasa melingkupi dan memberkati setiap kita. Apa yang dilakukan Tuhan atas kehidupan manusia, kasihnya yang sempurna, anugerahnya yang sempurna yang dilimpahkan atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita boleh bersama-sama membaca. Mari kita buka gadget suci saudara dan kitab suci saudara untuk sama-sama kita baca silih berganti. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya mulai dari saya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Padokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2, yaitu orang-orang yang ayat 1 sampai 13. Ayat 2, 1, 2 ya. Yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Bapa kita yang diutuskan oleh Roh supaya kepada Yesus Kristus yang menerima mujizat darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin berlimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat dimakan, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu senantiasa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka-cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang dipuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat dari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu berperang dengan Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu berpikir atas cita-cita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah membuat berkas-berkas yang dilakukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah dikatakan sekarang kepada kamu dengan perkataan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ini diketahui oleh malaikat-malaikat. Bersama-sama. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Amin.
Nah, saudara dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, ada sesuatu kebenaran yang luar biasa yang dinyatakan atas kehidupan kita tentang kasih Kristus yang tanpa batas itu. Alkitab menyatakan kepada setiap kita, di dalam pernyataan firman Tuhan ini, salam daripada Kristus Yesus yang diutarakan oleh Rasul Petrus, yaitu supaya saudara dan saya itu tahu benar hubungan orang percaya itu dengan Allah. Bahwa saudara dan saya dengan Tuhan itu sudah manunggal, punya hubungan, punya kedekatan. Oleh karena cintanya Tuhan, oleh karena kasihnya Tuhan, Tuhan itu mengasihi setiap kita. Maka ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 itu menunjukkan tentang keselamatan oleh iman. Kalau begitu, kasih Kristus yang tak terbatas itu memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Untuk menghemat waktu, oleh karena kasih Kristus yang tak terbatas, maka kasih Tuhan itu memilih saudara dan saya dari miliaran manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan telah memilih saudara dan saya, Tuhan telah memanggil, Tuhan telah memilih, dan Tuhan telah menetapkan saudara dan saya itu menjadi umat-Nya. Hal yang pertama, kasih Kristus yang tanpa batas memberikan kasih karunia kepada kita. Jadi kasih karunia-Nya itu memilih saudara dan saya. Amin. Nah, rencana Allah yang kekal atas orang-orang percaya itu memungkinkan memilih saudara yang seharusnya kita tidak masuk hitungan. Tetapi saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Dasar pemilihan Tuhan atas kehidupan kita bukan dilandasi oleh karena kebaikan kita, enggak. Bukan karena kesalahan kita, enggak. Karena setiap kita adalah orang yang berdosa yang gak pantas untuk dipilih oleh Tuhan. Tetapi karena anugerah, karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih kita. Amin. Jadi dasar pilihan Tuhan atas kehidupan kita itu karena kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang besar, kasih karunia yang besar yang dilimpahkan kepada setiap kita. Itu dasar pemilihan Tuhan atas kehidupan kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalahan kita, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan memilih saudara dan saya. Tujuan daripada pemilihan itu adalah supaya kita taat kepada Kristus. Tujuan Tuhan memilih saudara dan saya supaya kita taat kepada Dia. Jika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, maka keputusan hidup kita untuk mentaati Kristus. Sekali lagi, jika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, maka kita harus mengambil keputusan untuk hidup mentaati Kristus. Adalah suatu yang tidak bisa ditawar lagi, karena saudara adalah pengikut Yesus. Salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah adalah kita taat kepada Kristus. Amin. 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 Kau telah buktikan. Pak Roman yang ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku.
karena Tuhan sudah memilih kita, maka saudara dan saya harus tahu kenapa Tuhan memilih kita. Dan kita harus tahu kenapa Tuhan panggil kita. Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita. Untuk apa kita dipilih Tuhan? Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Itu Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Nah, tujuan pilihan Tuhan atas kehidupan kita yaitu supaya saudara dan saya mencapai tujuan iman kita. Amin. Tujuan Tuhan memilih kita, tujuan Tuhan memanggil kita, supaya saudara dan saya tahu tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau yang pertama, kasih Kristus yang tanpa batas memilih saudara dan saya, memanggil saudara dan saya, supaya kita tahu tujuan iman kita untuk mendapatkan rahmat dan anugerah daripada Tuhan. Lalu yang kedua, kasih Kristus yang tanpa batas. Sesudah saudara dan saya diperkenankan Tuhan memilih kita orang-orang berdosa ini untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi ahli warisnya, untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Maka dalam kehidupan setiap kita, perhatikan di poin yang pertama tadi, kasih Kristus memilih kita, ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Padokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih. Nah, saudara adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus. Jadi tujuan Tuhan memilih saudara dan saya yang dikuduskan di dalam Roh supaya kita taat kepada Kristus oleh karena percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kami. Itu poin yang pertama. Kasih Kristus memilih kita untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan supaya kita taat kepada Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Tuhan dari miliaran manusia. Tujuan daripada pemilihan Tuhan itu, maka Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa mencapai tujuan iman kita, bahkan saudara dan saya supaya taat kepada Kristus. Lalu yang kedua, perhatikan ayat 5 dan 7. Ayat 5 sampai dengan ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Agus baca. Apa? Ayat 5 sampai 7. Petrus tadi apa? Ya, 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ini poin yang kedua, yaitu kamu. Ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kasih Kristus yang tanpa batas ini adalah memberikan kepada saudara dan saya kasih karunia sehingga kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi taat. Yang kedua, kasih Kristus yang tanpa batas memberikan saudara dan saya kasih karunia supaya oleh kasihnya itu menguatkan saudara dan saya ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi cobaan,
kita mendapati pergumulan. Nah, surat ini yang ditulis Rasul Paulus, Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang-orang perantauan yang ada di Padokia, Galatia, dan seterusnya, yang notabene-nya adalah orang-orang perantauan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan surat yang sama, firman yang sama ditujukan kepada saudara dan saya adalah yang notabene adalah orang-orang perantauan. Atau ada di tempat ini, di antara saudara yang penduduk asli Kampung Melayu ini, Tanah Melayu ada? Tidak ada tuh? Halo, gak usah tegang. Nah, kita merantau semua, kan perantau kan? Ada yang datang dari Medan, ada yang datang dari Timur, ada yang datang dari Jawa, ada yang datang dari Tiongkok, ada yang datang dari Labu Boti, ada yang datang dari Kupang. Kita bertemu di sini orang-orang yang merantau. Nah, surat yang sama orang-orang yang merantau itu dapat tekanan dari pemerintahan pada waktu itu, sehingga dia ditekan, dihambat atas iman percaya mereka, tidak bisa beribadah seperti yang kita lakukan hari ini. Puji Tuhan, kita bisa beribadah, walaupun waktu kita di Barelang, di Kampung Melayu, ada hambatan tidak leluasa kita bisa beribadah, padahal kita sudah sewa gedung. Tetapi semuanya itu ada baiknya, supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan, ini maksud Tuhan, sementara menantikan kegenapan keselamatan kekal, kemurnian iman kita itu diuji oleh Tuhan. Apakah saudara tawar hati? Apakah saudara kecewa ketika menghadapi tekanan-tekanan seperti itu? Alat yang dipakai Tuhan untuk menguji iman kita itu melalui salah satu persoalan. Kita tidak diizinkan untuk sementara di Kampung Melayu beribadah. Tetapi oleh karena kemurnian kita itu diuji, iman kita semakin merambat. Iman kita tambah teguh, tambah kokoh. Karena dimanapun kita berada, tetap mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya. Agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas yang fana, kita harus melewati ujian itu. Tapi puji Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sementara menantikan kegenapan keselamatan yang kekal itu, Tuhan telah memurnikan iman kita melalui keadaan yang ada. Firman ini ditujukan saudara dan saya, orang-orang yang merantau di Batam ini, supaya kemurnian iman kita itu teruji. Maka Tuhan berikan, Tuhan izinkan, bukan Tuhan berikan, Tuhan izinkan persoalan itu datang menimpa kehidupan kita. Nah, di depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sudah mengintip bahwa resesi ekonomi itu terjadi. Ada salah satu negara yang sudah oleh. Puji Tuhan, pemerintahan kita bisa mengatasi perekonomian di Indonesia, sehingga di tengah-tengah masa
pandemi, sekarang udah endemi. Nah, kita harus bangkit kembali. Namun ada juga yang memprediksikan akan terjadi krisis mendunia. Bila Tuhan tolong kita, tolong gerejanya, supaya saudara semakin mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan sudah selesai COVID-19 akan muncul hal-hal yang lain tentang kesehatan. Tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena firman Tuhan berkata, hanya Kamu yang menjadi tempat jawaban, Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita adalah dengan berbagai cobaan dan ujian, agar iman kita terbukti lebih mulia dari emas dan perak yang fana. Kita harus melewati ujian itu. Puji Tuhan, ayat yang kelima dikatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan memelihara kita. Pemeliharaan kita itu sempurna. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas atas kehidupan kita, sehingga melalui ujian, melalui cobaan, Tuhan masih memeliharakan iman kita untuk tetap percaya kepada-Nya. Itu sebabnya Tuhan memilih kita supaya kita taat menuruti firman-Nya. Ketika kita taat menuruti firman-Nya, ada goncangan, ada tantangan, ada ujian, maka tidak membuat iman kita itu kandas, iman kita itu gugur, tetapi kita tetap eksis, tetap setia, tetap menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Nah, kasih Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu menguatkan saudara dan saya ketika kita mengalami ujian. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, karena Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya pada waktu kita mengalami ujian. Karena Tuhan berfirman, ujian yang kita alami supaya kita mendapatkan ketekunan. Pada waktu kita tekun akan memunculkan tahan uji. Tahan uji memunculkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Siapa yang tidak pernah kecewa di tempat ini? Semua kita pernah kecewa.
tetapi pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Saudara dikasih Tuhan, yang terakhir, kasih Kristus yang tanpa batas. Bukan saja Dia memilih kita supaya kita taat kepada Dia. Kasih Kristus yang tanpa batas itu juga menguatkan saudara dan saya ketika kita menghadapi ujian, cobaan. Karena Tuhan memelihara iman kita. Tapi ada korelasi yang di atas tadi. Karena pilihan Tuhan itu kita taat kepada firman, kita taat kepada Kristus. Oleh karena ketaatan kepada Kristus ada cobaan, ada ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata Tuhan memelihara kehidupan kita melalui ujian itu. Tuhan kuatkan kita, Tuhan hiburkan kita, sehingga kita tetap setia kepada Dia. Yang terakhir, ayat 10 dan ayat 8 dan 10. Yang sudah ketemu, tolong dibacakan ayat 8 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Amin, 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 amin. Nah saudara, akhirnya kasih Kristus yang tanpa batas bukan saja memilih saudara dan saya supaya saudara dan saya itu taat kepada Kristus. Sehingga pada waktu kita taat kepada Kristus, Tuhan izinkan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diizinkan